Mobil ini secara perlahan tenggelam dalam danau yang permukaannya membeku. Mereka yang terjebak di dalam mobil berusaha mencari jalan keluar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di awal cerita, dua orang polisi sedang memindahkan 6 tahanan ke penjara Swensa. Polisi tersebut bernama Martin dan Montesinos, sedangkan ke-6 tahanan bernama Ramis, Romano, Gollum, Julio, Ray, dan juga Nano. Perjalanan saat itu sangat sulit karena cuaca yang ekstrim dan juga bersalju. Ditambah seseorang tak dikenal kini sedang memburu mereka. Sebut saja namanya Miguel. Kabut tebal menghalangi pandangan Martin dan tiba-tiba mobil Martin menginjak rantai paku yang sengaja dipasang oleh Miguel. Mobil pun terhenti. Dua polisi lainnya yang menuntun mereka menggunakan mobil patroli juga tak dapat dihubungi. Kini Montesinos pun harus keluar untuk mengecek keadaan. Namun tak lama Montesinos juga tak ada kabarnya. Ia tak dapat dihubungi. Martin dengan terpaksa bergegas untuk memeriksa keadaan. Ternyata Montesinos telah tergeletak dan di bagian perutnya mengeluarkan darah akibat tembakan. Dua polisi lainnya juga telah tewas karena mobil patroli yang dikendarai terbalik akibat kecelakaan. Dari kejauhan kini peluru yang ditembakkan Miguel juga mengincar tubuh Martin. Dengan cepat ia pun mengambil kunci dari tubuh Montesinos lantas kabur ke dalam boks mobil. Sayangnya saat kabur Martin sempat tertembak. Menggunakan obat seadanya, kini Martin berusaha mengobati kakinya. Sementara itu, sebelum kejadian penembakan, Ramis, salah satu tahanan, sempat berusaha melarikan diri. Dengan sebuah kawat kecil, ia berhasil membuka borgolnya dan pengait pada pintu selnya. Saat Martin lengah, Ramis tiba-tiba keluar dan mencoba melawan Martin. Tentu saja, Martin yang sedang terluka tak mampu melawan Ramis. Namun, untung saja Martin memegang pistol sehingga membuat Ramis terhenti sejenak untuk menyerangnya. Kini, perseteruan pun terhenti karena salah satu sel milik Julio terbakar oleh perbuatan Miguel. Karena lambat pertolongan, Julio pun tewas. Akibat kekacauan yang terjadi, kini semua tahanan pun berhasil keluar dari kamar sel dan berusaha memojokkan Martin yang membawa kunci boks tahanan tempat mereka berada. Sementara itu, Miguel masih berada di luar mobil. Ia tak bisa masuk ke dalam boks tahanan karena boks tahanan tersebut terbuat dari baja. Melalui walkie-talkie, Miguel menawarkan kepada semua tahanan jika mereka ingin bebas, mereka harus membantu Miguel masuk ke dalam tahanan. Semua tahanan pun berusaha merebut kunci dari Martin kecuali Nano, yang malah ketakutan jika Miguel berhasil masuk. Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang menjadi target Miguel adalah Nano. Terbukti saat perebutan kunci terjadi, kunci itu terjatuh ke lantai. Dan saat Romano yang melihat kunci itu jatuh lantas mengambil kunci tersebut. Tapi tiba-tiba Nano malah memukul kepala Romano menggunakan tabung apart hingga tewas. Kini semua tahanan berbalik menyerang Nano. Karena rasa takut bertemu dengan Miguel, kunci pun lantas ia telan agar tak seorang pun berhasil membuka pintu. Demi kebebasan, para tahanan berniat merobek perut Nano untuk mengambil kunci. Tetapi Miguel menekankan harus bertemu dengan Nano dalam keadaan hidup. Sementara itu, di luar Miguel telah mengganti ban mobil tahanan yang telah bocor. Dan kini ia mulai mengendarai mobil tersebut untuk membawanya pergi ke suatu tujuan. Scene berpindah, ternyata Montesinos masih hidup. Tembakan yang mengenainya hanya membuatnya pingsan sesaat. Kini Montesinos telah menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Lalu, dengan keadaan lukanya yang parah, ia mencoba mengendarai mobil yang ditinggalkan Miguel dan mengejar Miguel bersama para tahanan. Sementara itu, untuk keluar dari mobil, kini Ramis memikirkan cara untuk meledakkan dinding box mobil tersebut. Ray pun bersedia membantunya untuk mencari celah yang mudah untuk diledakkan. Ia masuk ke lubang di bagian bawah mobil untuk melihat keadaan. Ia pun menemukan sebuah skrup yang cukup strategis untuk diledakkan. Perlahan Ray mencoba membuka skrup tersebut. Sementara di sisi luar, Montesinos telah berhasil mengejar Miguel. Montesinos berusaha menghentikan mobil yang dibawa Miguel. Namun, karena mobil yang dikendarainya lebih kecil dan ia yang dalam keadaan terluka, ia pun malah ditabrak terus-menerus dari belakang. Hingga kecelakaan pun terjadi. Mobilnya menabrak sebuah pohon di pinggir jalan yang merenggut nyawanya. Akibat kecelakaan yang dialami Montesinos, Miguel pun seketika menghentikan mobilnya untuk mengecek keadaan Montesinos. Karena mobil yang dihentikan secara mendadak, Ray pun ikut menjadi korban. Kepala milik Ray langsung tertusuk skrup yang hendak dibukanya.
Setelah mengecek kematian Montesinos, Miguel kembali mengendarai mobil tahanan. Karena matahari segera terbit, Miguel pun meningkatkan kecepatan mobil tersebut. Ternyata Miguel membawa mobil tersebut ke sebuah danau yang permukaannya telah membeku. Setelah sampai di danau, Miguel menembak permukaan danau hingga pecah. Mobil pun secara perlahan mulai jatuh ke dalam air. Secara perlahan, kini air mulai masuk ke dalam boks tahanan. Mereka yang berada di dalam boks tahanan pun mulai panik. Martin tiba-tiba mengatakan ada pintu darurat. Ia akan memberitahu jika Ramis membuka borgol yang mengunci selnya. Ramis mencoba membukakan kunci sel Martin dan juga Nano menggunakan kawat. Namun, karena tidak hati-hati, kawat itu pun jatuh ke dalam air yang begitu dingin. Dengan terpaksa, Gollum mencoba mengambil kawat tersebut. Dengan usahanya, Gollum berhasil mendapatkan kawat yang telah jatuh itu. Namun, karena terlalu lama berada di dalam air yang begitu dingin, menyebabkan ia mengalami syok hipovolemik yang mengakibatkan ia harus merelakan nyawanya. Saat Gollum sekarat, Nano dengan segera mendahului mereka untuk keluar dari boks tahanan. Ia masuk ke dalam air lantas berhasil menggapai pintu darurat dan berhasil keluar dari dalam air. Sementara itu, Ramis dan Martin pun mulai mencoba keluar. Saat Martin mencapai permukaan air, ia juga mengalami syok seperti Gollum. Namun beruntung Ramis membantunya, hingga ia pun selamat dari kematian. Karena merasa berhutang budi, Martin pun menyuruh Ramis pergi agar tak tertangkap. Kini, Martin melanjutkan pencarian terhadap Nano. Sementara Nano kini sedang diincar menggunakan senapan api oleh Miguel. Martin berusaha mendatangi tempat Miguel. Martin berusaha bernegosiasi dengan Miguel dan menanyakan permasalahan yang terjadi. Ternyata Nano telah memperkosa dan membunuh anak Miguel dengan sadis. Miguel melakukan ini semua untuk membalas dendam karena hukum tak menangani kasus anaknya secara adil. Bahkan sampai saat ini Miguel tak tahu di mana jasad anaknya. Itulah sebabnya Miguel ingin Nano tetap hidup agar ia bisa mengetahui di mana jasad anaknya. Namun, dasar Nano si pecandu ini memang berotak binatang. Bahkan di saat ia terpojok pun, ia tak mau memberitahu Miguel di mana lokasi jasad anak Miguel. Hingga akhirnya, karena rasa kesal terhadap kelakuan Nano, Martin pun membantu Miguel. Saat Nano tak mau memberitahu Miguel dan malah mengatakan Miguel badut sambil tersenyum, Martin menembak tangan Nano hingga tangannya hancur. Seketika Nano pun berteriak, kesakitan dan memberitahu lokasi mayat anak Miguel yang berada di dalam sumur di pertanian Pardeza. Kini polisi bantuan pun memenuhi tempat tersebut dan cerita pun selesai.